Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arya Putra Aryadi dari kelas 22A jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori semiotika, apa itu pengertian teori semiotika, beserta bagaimana penerapan teori semiotika itu. Dan di situ saya juga akan mengambil salah satu contoh objek penelitiannya, apa juga itu dari macam-macam teori semiotika seperti ikon, indeks, dan juga simbol. Saya akan jelaskan semuanya. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, kita next ke videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori semiotika. Apa itu teori semiotika? Teori semiotika adalah teori yang mengkaji suatu karya sastra melalui tanda-tanda dan mencari makna yang tersirat dari tanda-tanda tersebut serta menggali amanat yang terdapat dari suatu karya tersebut. Untuk penerapan metode sendiri, penerapan teori semiotika ini dengan cara mengkaji tanda-tanda yang terdapat di dalam karya sastra tersebut seperti indeks, ikon, dan juga simbol. Lalu mencari tahu makna yang ada di tanda-tanda tersebut. Setelah itu, teori semiotika juga akan mencari tahu keseluruhan makna dari suatu karya tersebut dan menggali amanat yang tersirat. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengambil salah satu contoh objek penelitian, yaitu Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Beserta juga saya akan menjelaskan tentang apa itu indeks, simbol, dan juga ikon. Langsung saja kita ke penjelasannya. Sebelum kita membahas apa itu ikon, apa itu indeks, dan apa itu simbol, dan juga bagaimana penerapan teori semiotikanya, ada baiknya kita akan mendengarkan objek penelitiannya, yaitu puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono yang akan kita teliti menggunakan teori semiotika. Berikut cuplikan videonya. Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Baiklah, tadi kita sudah melihat sedikit cuplikan video puisi Hujan Bulan Juni ciptaan Sapardi Djoko Damono. Dan sekarang kita akan meneliti menggunakan teori semiotik dan bagaimana metodenya. Baiklah, yang pertama itu ada ikon. Ikon adalah tanda yang mewakili sumber acuan melalui sebuah bentuk replikasi, simulasi, imitasi, atau persamaan. Semua tanda dirancang untuk mempresentasikan sumber acuan melalui simulasi atau persamaan. Di dalam puisi Hujan Bulan Juni terdapat beberapa ikon, yaitu terdapat pada bait yang tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, menggambarkan ikon pertanda kasih sayang, di mana kesabaran dari hujan bulan Juni agar tidak turun hujan pada bulan Juni, di mana saat itu Juni mengalami kemarau dan mustahil turun hujan pada bulan ini.
mengandung makna kesabaran seseorang untuk tidak menyampaikan rindunya pada orang yang disayanginya. Ikon kedua yang terdapat pada puisi Hujan Bulan Juni yaitu tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Petanda sebagai ikon mampu dan bisa. Dia mampu dengan kesabaran dan ketabahannya menahan tidak menyampaikan rindunya pada orang yang disayanginya. Lalu ikon ketiga yang terdapat pada puisi Hujan Bulan Juni yaitu terdapat pada bait tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Arti ikon tanda ini sebagai ikon cerdik atau pandai, ditandai dia pandai menyimpan menyembunyikan rindunya pada orang yang disayanginya. Lalu yang kedua ada indeks. Indeks adalah tanda yang mewakili sumber acuan dengan cara menunjuk padanya atau mengaitkannya secara eksplisit atau implisit dengan sumber acuan lain. Indeks dalam puisi Hujan Bulan Juni terdapat pada bait yang dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu, di mana terdapat hubungan sebab akibatnya. Seperti artinya tadi, yaitu mengaitkannya dengan sumber acuan lain, yaitu jejak kaki yang terhapus oleh rintikan hujan yang turun, menggambarkan seperti angin menghapus keraguan, prasangka jelek yang hinggap di hatinya dalam menanti orang yang disayanginya. Lalu yang ketiga itu ada simbol. Simbol adalah tanda yang mewakili objeknya melalui kesepakatan atau persetujuan dalam konteks spesifik. Makna-makna dalam suatu simbol dibangun melalui kesepakatan sosial atau melalui beberapa tradisi historis. Simbol biasa bersifat arbitrer dan konvensional. Simbol pada puisi Hujan Bulan Juni yaitu terdapat pada bait dirahasiakannya rintik rindungnya pada pohon berbunga itu. Maksud dari pertanda simbol ini adalah di mana dia lebih memilih sayangnya untuk disimpan pada pohon berbunga itu, di mana bunga disimbolkan sebagai orang yang disayangi, yaitu simbol kerinduan pada orang yang disayangi. Lalu simbol kedua yang terdapat pada puisi Hujan Bulan Juni yaitu pada bait dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon bunga itu. Pada bait ini menyimbolkan di mana dia membiarkan rasanya selama ini tanpa diucapkan dan dimengerti olehnya sendiri hingga menghasilkan buah yang manis. Makna dari keseluruhan puisi ini adalah secara logika mustahil hujan pada bulan Juni, di mana pada bulan itu kemarau terjadi sangat lama. Di mana jika hujan turun pada saat bulan itu, berarti hujan itu adalah hujan yang sungguh tabah, bijak, dan arif. Hujan tersebut mengerti akan besarnya rindu yang dirasakan sang pohon padanya. Tetapi pohon tersebut tidak dapat menyampaikan kerinduannya pada sang hujan. Puisi ini melambangkan tanda kasih sayang hujan pada sang pohon. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.